mamon. Dibandingkan dengan anak-anak dunia ini, orang-orang di luar Kristen, saya ngatakannya kata Kristen dan non-Kristen gitu aja biar gampang deh ya. Tapi kata Kristen artinya lahir baru definisinya. Ya. Banyak orang Kristen yang lahir baru, tapi dia tidak bisa mengendalikan uang. Dan dia diperbudak oleh uang. Contohnya saya masuk itu selama 3 tahun, saya diperbudak oleh uang. Akhirnya, konyol Pak, kita jadi hamba uang. Wah, ini kita menghalalkan segala cara. Selama 3 tahun itu saya gila-gilaan Pak. Tetapi ternyata anak-anak dunia ini, orang non-Kristen, banyak yang lebih cerdas. Dia tahu uang itu panas, dia ngerti, dia tidak mau jadi diperbudak oleh uang. Dia gunakan uang itu untuk menjalankan apa yang menjadi mimpinya dia. Misalnya dia punya mimpi untuk membuat panti asuhan, padahal bukan Kristen loh. Orang kafir malah, orang ateis malah, kayak di Eropa misalnya. Mereka gunakan uang itu. Contohlah Bill Gates, malah dia gunakan seluruh uangnya itu buat membangun seluruh dunia. Padahal kita nggak tahu nih orang nggak jelas agama apa, ya kan? Banyak orang-orang yang justru di luar, yang ateis ini, kayak tanya di Eropa nih, tanya agama apa, saya ateis. Malah dia banyak membantu orang-orang miskin. Itu dia menggunakan mamon itu, Pak. Tetapi banyak orang Kristen malah dikendalikan oleh mamon. Wah, jangankan mau nolong orang miskin, itu tadi mau berdiakonia, mau itu aja untukku dan untukku duitnya. Nah itu maksud cerita itu adalah seperti itu, Pak. Ya, ya. Jadi Tuhan Yesus mengajari kita, ayo jangan hidupmu dikendalikan oleh uang, tapi kendalikanlah uang itu. Makanya Tuhan Yesus mengajari kita apa? 100%. Supaya itu pelajarannya sudah di tentang motel itu ya. Kita ini hanya memanage. Uang itu bukan punya kita, Pak. Uang itu punya Tuhan. Kita memanage. Itu, Pak. Ya, Terima gitu kasih ya, Pak Pak. Pol. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak Pol. Iya, Tuhan Yesus memberkati ya. Kita Tuhan Yesus memberkati, Pak. oke, kita selesaikan. Ini ada BSM Plate terakhir ya, BSM Plate silakan BSM Plate. Lalu Pastor Khairul Anwar masih di sini nggak nih, Khairul Anwar? Oke. BSM Plate silakan. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya. Iya. Saya sudah sering ikutin saat teduh Bapak. Iya. Cuman yang jadi pertanyaan saya tentang masalah rumah tangga, kami sudah 11 tahun menikah. Dan pada saat umur 6 tahun anak saya yang paling besar, suami saya pergi dengan wanita lain, Pak. Dan dia masuk Islam. Dari wanita tersebut, dia sudah mempunyai 2 anak. Nah, jadi sudah hampir 5 tahun saya bergumul dalam rumah tangga ini dan pernah suatu hari keluarga saya meminta supaya saya ngambil tindakan untuk bercerai. Ibu punya anak? Jadi sudah Pak 2. Jadi saya sudah tekad ya udahlah, kalau kebetulan saya kan pegawai negeri Pak. Jadi segala urusan susah karena harus ada tanda tangan suami. Iya. Iya, jadi saya pun sudah tekad ya udahlah, saya putuskan untuk ngambil tindakan bercerai. Jadi itu tahun 2020, Pak. Jadi bulan 10 saya utarakan niat saya sama mertua saya mau bercerai dan mereka tidak bisa lagi melarang karena anaknya sudah 5 tahun lebih meninggalkan kami. Ya kalau memang itu kemauan kamu silahkan katanya kan. Lalu sebelum itu saya juga ada minta pendapat dari pendeta di sini. Saya tukar pikiran, dia bilang saya tidak menyetujui kamu bercerai. Tapi kalau memang untuk urusan kamu biar lancar silahkan. Tapi saya tidak pernah setuju. Tapi sebelum itu kamu berpuasa menjelang bulan 11. Kalau menjelang bulan 11 tidak terjadi apa-apa sama kalian, berarti kata Tuhan setuju. Tapi kalau kata Tuhan tidak boleh, berarti ada sesuatu yang terjadi sama kalian, kata pendeta tersebut. Ya Tante, jadi bulan 10 tanggal 30 Pak, menjelang bulan 11, anak saya yang paling kecil jatuh dari ayunan
pantai yang hanya 3 jengkal dari tanah, dan tangan anak saya yang kanan patah. Nah, jadi saya bertanya sama tante, tante, tangan anak saya patah, tapi harus dipasang pen karena patahnya masuk ke dalam tulangnya, saya bilang. Ya udah, berarti kata Tuhan, kamu tidak boleh bercerai. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, sedangkan keluarga menuntut saya untuk melakukan perceraian, Pak. Dan saya sudah komitmen juga. Memang ada keluarga yang mengatakan dia sudah mempunyai 2 anak, tidak mungkin dia meninggalkan anak tersebut. Jadi saya serba bingung, Pak. Yang di satu sisi, kata firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Tapi di sisi lain, saya harus bergumul dengan keluarga saya, Pak. Nah, jadi saya mohon solusi dan apa yang harus saya lakukan. Saya mohon solusinya dari Bapak. Gampang sekali itu solusinya itu. Jangan bercerai. Yang menikah kan bukan keluargamu, yang menikah kan adalah kamu. Iya, Pak. Cuman kan karena dia sudah mempunyai anak, Pak, dari perempuan tersebut. Jadi begini, saya sudah banyak melihat, dulu sudah pernah saya ceritain ya, ada orang ditinggal 5 tahun sama suaminya. Lalu kita doakan sama-sama, balik loh, udah 5 tahun loh padahal loh. Dan kita nggak tahu 5 tahun itu dia bikin apa tuh. Balik. Jadi yang saya maksud adalah gini, Ibu waktu itu doa puasanya gimana modelnya? Doa puasa yang benar itu 24 jam makan sekali loh, bukan nunda iya, makan. saya 24 jam tidak makan, Pak, dan saya minta petunjuk dari Tuhan. Dan kalau lakukan memang dengan rutin. Lakukan dengan rutin, minta Iya. sama Tuhan, nggak mungkin suami Ibu nggak balik. Karena ya itu yang dipersatukan Tuhan tidak mungkin dipisahkan. Dulu kan Ibu menikah dengan suami Ibu kan diberkati di gereja toh? Iya, Pak, iya. Iya, minta rebut kembali jiwanya. Selain merebut rumah tanggamu kembali, adalah menyelamatkan hidupnya dia juga supaya jangan masuk dalam kebinasaan karena dia meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya adalah siapkah Ibu mengampuni dia kalau dia kembali? Ya, Memang kalau secara manusia biasa kayaknya nggak sanggup lah, Pak. Iya, mengampuni tetapi saya dia kasih tahu ya, Iya. pernikahan yang dipulihkan itu manisnya lebih dari waktu pacaran. Kami ngalami, saya sama istri saya. Pernikahan yang dipulihkan itu manisnya lebih dari pacaran. Lebih daripada cinta yang kita bikin, buatan manusia. Daripada kemampuan Ibu untuk mencintai. Makanya minta orang pengampunan itu mengalir. Jangan-jangan doa Ibu tidak dijawab karena Ibu belum siap untuk mengampuni dia. Tapi begitu Ibu siap mengampuni, tiba-tiba dia balik sendiri. Oh gitu ya, Pak. Iya. Dan Ibu akan meninggalkan warisan ilahi buat anak-anakmu. Anak-anakmu akan melihat Tuhan Yesus sungguh hidup. Kalau orang tua tidak mau disalib, ya, maka anak-anak yang disalib buat kita. Ya. Gitu ya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Memang kemarin Bapak pernah bilang, saya kan pernah juga konsul sama Bapak. Bapak bilang puasa selama 6 bulan, kan begitu. Wah, istri saya puasa buat saya 6 bulan itu. Nggak putus tiap hari. Yang saya tanyakan, Pak, dalam 6 bulan itu apakah memang rutin 6 bulan atau seminggu 6 bulan, sekali? Nggak putus 6 bulan tiap hari. Ya, Pak? Istri saya itu 6 hari nggak putus ya. Oh, selama 24 jam ya, Pak? Iya, makan cuma sekali. Cuman karena waktu sambil kerja dia minum ya. Dia minum. Oh gitu. Minum air putih boleh ya. minum ya, Pak? Minum air putih kan dibilang minum air putih nggak apa-apa kan. Jangan makan kan air putih kan tidak menambah hawa nafsu. Yang menambah hawa nafsu itu kan asupan makanan kita, ya kan. Kalau air putih tidak menambah hawa nafsu apa-apa kan. Karena kita kan mau menghilangkan. Di situ nanti kita akan lebih mudah melepaskan, mengampuni. Oh, hari-hari pertama berat sekali tuh. Tapi minta pengampunan dari Tuhan. Kebanyakan orang nggak bisa dipulihkan, ya. Jawabannya simpel kok akhirnya. Karena dia nggak siap mengampuni kok. Baik suami maupun istrinya sama saja. Suami yang ditinggal istrinya atau istri yang ditinggal suaminya. Jawabannya karena nggak siap mengampuni kok, nggak ikhlas kok. Dan akhirnya niatnya udah ya kan. Mungkin dia nggak bermaksud mau kawin lagi, enggak. Tetapi itu memang menyakitkan. Tetapi kalau kita mendapatkannya kembali, itu seperti Tuhan Yesus yang menerima kita kembali loh. Efesus 5 ayat 32, rahasia pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya.
Percaya, saya sudah banyak lihat keluarga dipulihkan. Kalau ibu berdoa puasa dengan sungguh-sungguh pasti kembali itu suami. Oke, Pak. Dengan cara Tuhan aja, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Pokoknya kita nggak tahu caranya gimana, pasti balik deh, begitu aja. Jangan pikir, loh nanti udah punya anak dua ini, kok kita jadi dikte Tuhan. Tuhan punya cara sendiri. Jangan kita yang mikirin. Ya pernikahan itu kan dari Tuhan idenya, apalagi kalau pernikahanmu diawali dengan cara yang benar, kecuali misalnya nih suamimu dulu dapat kerebut dari orang lain. Oh, tidak, Pak. Bisa, misalnya begitu kan. Ya itu Iya, juga iya, dapat dari Pak. nggak benar, ya nggak benar juga gitu. Walaupun itu di gereja kayak mau diberkati sama paus apa sama pendeta siapa yang hebat, karena juga habis kerebut dari orang. Nah saya kasih tahu cerita ya, suatu ketika ada seorang ibu datang kepada saya. Dia itu adalah istri kedua. Dia menikah sama seorang laki-laki yang bercerai. Terus si laki-laki ini kan orang Batak, sehingga dia kalau menikah dulu waktu dengan istri pertamanya kan pesta adat. Lalu dengan yang kedua ini dia nggak pesta adat. Nah kemudian tiba-tiba laki-laki ini kembali ke istri pertamanya. Si perempuan ini datang sama saya, nangis-nangis, aduh gimana dong? Ya kamu lepaskan, kamu cari yang lain. Wah dia marah sama saya, loh firman Tuhan bilang itu dari awal itu sama yang sana, jadi ya biar dia sama sana kembali, kamu cari yang lain, kamu kan ambil punya orang, ya kan? Wah sakit sekali loh itu. Tapi itulah firman Tuhan, makanya jangan menikah dengan orang yang cerai hidup, karena kalau tiba-tiba pasangannya bertobat dan dia minta sama Tuhan atau anak-anaknya berdoa puasa supaya orang tuanya dipulihkan, kamu ditinggal ntar loh dengan cara yang ajaib. Ya toh, jadi juga itu resiko, ya itu konsekuensi, bukan masalah dosa nggak dosa Tuhan kejam, ya enggak dong. Lebih kejam mana kalau sampai orang tua ini nggak balik, anaknya nggak punya bapak. Yang di sana kan hasil rebut. Ya sudah ada konsekuensinya. Setiap orang hidup dengan konsekuensi. Jadi jangan berpikir bagaimana caranya. Kita juga nggak usah intervensi. Tugas kita cuma doa doang, doa dan puasa. Biar Tuhan yang bekerja. Entah gimana Tuhan balikin dia deh. Gitu ya, jangan takut. Masalahnya terus saya tanya, kamu mau nggak puasa? Waduh aku kena ini. Ya udahlah, udah saya selesaikan, nggak mau saya terusin. Dia sendiri nggak mau puasa, malah ya kan maunya cuma didoain terus talk share kayak dukun. Terus jadi enggak. Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan sebuah proses, terutama adalah untuk membentuk karakter kita. Jangan-jangan juga kita ada karakter yang nggak baik, yang Tuhan masih tunggu supaya kita baik karakter itu, termasuk pengampunan, dan suami Tuhan pulang dan ada sesuatu yang terjadi. Kita nggak ngerti, makanya Gua Adulam tadi. Di Gua Adulam itu saatnya kita sambil dengarkan firman Tuhan, belajar, sambil kita introspeksi, sambil kita membangun satu sama lain, itulah Gua Adulam. Jangan khawatir, saya tidak menuduh ibu, tapi saya yakin kalau ibu lakukan dengan sungguh-sungguh pasti kembali. Dan nanti anak-anak ibu yang akan menikmati salib itu. Warisan ilahi. Ya. Jangan pedulikan dengan keluargamu, ya, yang menikahkan kita. Kalau saran saya tetap gitu. Kalau saran saya ya, gitu ya Bu ya. Jangan takut, jangan khawatir, percaya karena saya sudah banyak melihat keluarga-keluarga dipulihkan. Gitu ya. Oke, ini karena sudah jam 12 kita nggak bisa teruskan ya. Yang mau kesaksian nanti boleh minggu depan ya. Oke, ada Pak Endro Suryanto, masih ada di sini nggak nih Pak Endro Suryanto nih? Panggilan Pak Endro Suryanto. Bolehkah berdoa? Ya, sebelumnya saya mau ngasih pengumuman dulu, ada doa fajar jam 5 pagi, setiap jam 5 pagi ada doa fajar. Nah, kalau Anda ingin berdiakonia dan bingung mau kemana, ini ada sebuah yayasan pesat di Nabire di Papua. Ayo kita support Papua supaya ini yayasan ini bergerak membangun Papua ya. Mereka bikin sekolah-sekolah gratis, bikin asrama untuk anak-anak Papua, dan rencananya mau bikin klinik atau rumah sakit. Dukung, ini dipimpin oleh Pendeta Daniel Alexander. Beliau itu pendeta senior sekali ya di kalangan orang-orang gereja karismatik. Pendeta senior banget, dan beliau itu nggak mata duitan. Benar-benar seluruh hidupnya itu diberikan buat melayani Tuhan. Ya. Beliau juga nggak punya anak, jadi tidak mungkin yayasan ini diwariskan kepada anaknya, karena beliau juga nggak punya anak. Beliau menikah tapi nggak punya anak, dan beliau tidak berpusing karena beliau banyak mengadopsi anak-anak, itu banyak mengadopsi anak-anak. Nah, yayasan pesat di Nabire Papua ini mencerdaskan Papua ya. Ada 7 sekolah yang dibangun oleh ini dengan gratis, mereka nggak bayar. Ayo cerdaskan Papua supaya Papua jangan minta merdeka. Kasihan ya kalau sampai pertumpahan darah begitu, apalagi ini
dikirim tentara segitu banyak, kasihan banget ya kalau sampai benar-benar perang besar di Papua, kasihan. Pandaikan Papua sehingga mereka tidak minta lepas dari Indonesia dan tidak diperbodoh terus sama pemerintah, ya, dipandaikan. Karena ada oknum-oknum pemerintah yang kalau Jokowi itu hatinya saya pikir tulus ya, tapi orang-orang kurang ajar di sekelilingnya ini loh, yang mau menguras harta kekayaan Papua demi keuntungan sendiri kan, dan memperbodoh Papua, diadu-adu terus kayak jangkrik sampai berdarah-darah. Sampai dia titip orang, sengaja dibiar panas terus tuh, dikirim senjata, dikirim apa. Ya karena mereka wawasannya nggak luas, makanya dikasih pandai di sekolahin. Ayo saudara-saudara menabur di Yayasan Pesat Mabire. Ya, terus terang saya baru kenal Pak Pendeta Daniel Alexander ini baru